warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dea Amanda Putri, tentunya masih di channel Legendarers. Nah, di video kali ini kita akan mereview salah satu kisah yang tentunya masih berasal dari Amerika Serikat bagian selatan. Kisah ini pernah ditulis di beberapa versi buku dan salah satunya pernah diterbitkan menjadi sebuah film pada tahun 2013. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton terus videonya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ini adalah sebuah legenda dari cerita rakyat Amerika Serikat bagian selatan yang berpusat pada keluarga Bells pada abad ke-19 di barat laut Robertson County, Tennessee, di mana kisah ini mengangkat seorang tokoh, yaitu seorang petani yang bernama John Bell dan keluarganya yang tinggal di sepanjang Sungai Merah di daerah yang saat ini dekat dengan kota Adams. Menurut legenda, kejadian ini bermula pada tahun 1817 sampai dengan 1821, di mana John Bell dan keluarganya serta masyarakat sekitar diserang atau diganggu oleh entitas yang tidak dapat terlihat wujudnya, tetapi mampu berbicara, kemudian mampu mempengaruhi lingkungan fisik mereka, dan yang lebih menyeramkannya, mampu berubah bentuk. Masyarakat sekitar menyebut kisah ini dengan nama The Blair Witch, atau dalam versi filmnya berjudul The Blair Witch Hunting. Pada tahun 1804, John Bell dan juga istrinya Lucy serta 9 anak mereka pindah ke kota Adams, Tennessee, di mana mereka membangun sebuah lahan pertanian sebesar 1.000 hektar di sepanjang Sungai Merah. Di sana mereka hidup dengan aman, tentram, dan damai selama kurang lebih 1 dekade sampai sebelum akhirnya sebuah kejadian-kejadian aneh menimpa keluarga John Bell. Awal mula kejadian ini pada tahun 1816, di mana pertemuan John Bell dengan sesosok makhluk aneh yang menyerupai seekor anjing. Pada saat itu John Bell sempat menembak makhluk tersebut sampai sebelum akhirnya dia melarikan diri. Setelah kejadian itu, timbullah kejadian-kejadian mengerikan lainnya, puncaknya pada tahun 1817. Kejadian ini tidak hanya menimpa John Bell, tetapi juga sudah menimpa beberapa anggota keluarga John Bell. Salah satu dari anggota keluarga sempat melihat sesosok makhluk aneh yang mengelilingi sekitar rumah mereka. Mereka pikir kejadian itu hanya sebatas itu saja, tetapi semakin hari kejadian aneh itu semakin menghantui mereka. Salah satu dari mereka juga sempat menyebutkan bahwa mereka pernah mendengar suara ketukan yang mengerikan di jendela, suara seseorang yang menggerogoti tiang ranjang, hingga kepakan sayap di langit-langit rumah mereka. Mereka sempat mencari dari mana sebenarnya sumber-sumber suara tersebut ada, tetapi suara tersebut tidak juga ditemukan dari mana asal sebenarnya. Hingga beberapa dari mereka sempat mengalami kekerasan seperti dipukul, dijambak, atau bahkan selimutnya dirobek ketika mereka sedang tertidur. Selama bertahun-tahun, keluarga John Bell mengalami teror yang sangat mengerikan, dengan pengecualian istrinya Lucy dan salah satu anaknya. 9 anggota dari keluarga lainnya mengalami perselisihan yang mengerikan dengan tamu rumah yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Putri Betsy Bell sangat tersiksa oleh teror ini, dan tunangannya bernama Joshua Gardner juga menjadi sasaran tanpa disadari. Betsy akhirnya membatalkan pernikahannya dengan Gardner karena takut akan apa yang akan terjadi padanya jika dia melanjutkan hubungan tersebut. Tetapi teror tersebut bukannya hilang, malah Betsy terus menjadi korban dari kejahatan roh tersebut.
Dean, seorang Afrika yang diperbudak dari pelayanan Bells, mengklaim bahwa penyihir itu muncul di hadapannya dalam bentuk anjing hitam dan terkadang sebagai serigala berkepala dua. Dia mengatakan bahwa dia telah diubah menjadi begal dan diserang oleh penyihir, dan budak lainnya juga mengatakan bahwa telah dipukuli dan disisa olehnya. Menurut legenda setempat, Presiden masa depan Andrew Jackson yang memiliki tanah di sepanjang Sungai Merah pada saat itu mendengar cerita penyihir Bell dan ingin mencari tahu sendiri apakah rumor lokal itu benar atau tidak. Dalam perjalanannya ke Wisma keluarga Bell, gerobak Jackson macet dan tidak bisa bergerak. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia mengklaim bahwa itu pasti ulah dari penyihir lonceng. Penyihir tersebut diduga berbicara dengan Jackson, tetapi entah apa yang mereka berbicarakan, sampai hingga di mana gerobak Jackson tiba-tiba akhirnya terlepas dan bergerak maju dengan sendirinya. Dalam versi buku yang ditulis oleh Martin Ingram yang berjudul An Authentic History of the Famous Bell Witch, di dalam buku tersebut sesosok ini pernah menceritakan siapa dirinya. Gini katanya, "Saya adalah seorang roh. Dulunya saya sangat bahagia, tetapi saya telah diganggu dan dibuat tidak bahagia. Saya adalah roh seseorang yang dimakamkan di hutan terdekat. Kuburan itu diganggu. Tulang-tulang saya tercabik-cabik dan berserakan. Salah satu gigi saya hilang di kolong rumah ini. Maka dari itu, saya di sini untuk mencari gigi itu." Serem. Kate Bates adalah nama yang selalu muncul saat mendengar cerita dari The Bell Witch. Beberapa penduduk Adams Tennessee percaya bahwa wanita yang terkenal eksentrik itu berada di balik kejadian di rumah Bell yang mengakibatkan roh tersebut dinamai Kate oleh keluarga John Bell. Cerita terus berlanjut hingga John Bell pernah berselisih dengan saudara laki-laki dari Kate. Ketika desas-desus menyebar ke seluruh masyarakat, beberapa orang mulai percaya bahwa sebenarnya Kate yang memiliki masalah dengan John. Desas-desus ini dikombinasikan dengan fakta bahwa beberapa penduduk setempat percaya Kate telah mencoba-coba ilmu sihir, akhirnya mengakibatkan dia disalahkan atas teror yang menghantui keluarga dari John Bell selama bertahun-tahun. Hingga pada akhirnya, teror dan siksaan tersebut berdampak pada fisik dan mental John Bell, hingga John Bell dinyatakan meninggal dunia. Dan anehnya, setelah kepergian John Bell, teror tersebut secara drastis mulai menurun, tidak lagi mengganggu keluarga John Bell dan juga tidak mengganggu masyarakat setempat. Jadi itu tadi cerita dari The Bell Witch atau penyihir lonceng yang terjadi di kota Adams Tennessee. Bagi kalian yang mau melihat ceritanya dalam versi film, kalian bisa langsung search di Google ataupun di YouTube dengan judul The Bell Witch Hunting tahun 2013. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Saya Dea Amanda Putri, pamit undur diri. See you guys!